nanti ada waktunya. Iya, cium tangan namanya juga. Sama yang lebih tua harus sopan, kita cium tangan silaturahmi. Ya udah, beberkan aja, coba bukti apa? Pastikan buktinya itu valid, asli, jangan rekayasa. Nanti makin ribet hidup lo, baru keluar termasuk lagi kan repot. Setelah 2 kali gagal bertemu dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana dikabarkan ingin bertemu dengan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Sontak saja, kabar tersebut mengejutkan banyak pihak. Apa yang ingin dilakukan Lisa hingga ingin menemui istri Ridwan Kamil? Mungkinkah itu bentuk kekecewaan Lisa atas ketidakhadiran mantan gubernur Jawa Barat itu dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Bandung? Ketidakhadiran Ridwan Kamil seperti sebuah pukulan yang membuat Lisa merasa tidak dihargai. Lantas, apa alasan Lisa ingin bertemu dengan perempuan yang kerap disapa ibu cinta itu? Mungkin nanti ada waktunya. Berbagi cerita juga dengan beliau. Ya kalau beliau berkenan, ya aku sangat happy, seneng gitu. Aku kalau ketemu belum ya? Ketemu belum, cuman aku lihat dia cantik ya. Cantik itu udah pasti, dengan umurnya yang memang sudah tidak muda lagi, segitu cantik. Kalau mas badannya bagus gitu ya. Ya salut juga dengan kesabarannya gitu ya. Maksudnya kenapa, mungkin alasannya kenapa? Ya nggak woman to woman aja. Nggak ada alasan gimana. Iya, cium tangan namanya juga. Sama yang lebih tua harus sopan, kita cium tangan silaturahmi. Sampai saat ini mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Menjalin rumah tangga seperti biasa. Pak Ibu menyampaikan bahwa menjalani persidangan ini dengan baik, jalanin aja. Ibu menghormati proses hukum, baik perdata maupun pidana. Jadi nggak ada masalah. Ini hal yang biasa lah. Ibu juga kan seorang perempuan yang tegar dan ya memang ini harus dihadapi, dan ini kan sesuatu yang biasa, nggak ada masalah. Kalau untuk Pak RK, untuk Pak RK ya dia pokoknya hadir aja lah Pak di mediasi selanjutnya, biar cepet selesai, biar kita sama-sama enak. Gentle, hadir betul. Makanya kalau saya dengan Pak RK ataupun dengan siapa lawyernya itu, Pak Muslim ya, Pak Muslim, lawan tidur aja. Besok nggak usah datang, biarin dia dandan dari jam 2 pagi, ketemu lagi dengan jam 10. Tidak ada sanksi pidana juga buat Pak RK? Nggak ada sanksinya. Karena begini ya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Dia boleh-boleh saja mengajukan gugatan. Persoalannya diterima, dikabulkan atau tidak, itu urusan nanti pada saat pembuktian. Pak RK mempunyai hak juga, mau hadir ataupun tidak. Cuman kalau dia tidak hadir, dia mempunyai kerugian terhadap hak dia. Hak dia untuk membantah dalil daripada gugatan LM itu bakal sia-sia. Artinya dia seenaknya merangkai cerita. Cuman kalau dia dengan hadir, Pak RK mempunyai hak untuk membantah, hak untuk menjawab, hak untuk membuktikan bahwa tuduhan dia itu tidak benar, segala macam. Itu aja. Kalau nggak, konsekuensi hukumnya nggak ada. Nggak hadir juga apa. Kurang kerjaan kalau hadir mah. Sementara itu, Revalino melalui kuasa hukumnya, Fikri Wijaya, secara tegas mengatakan akan ikut ke dalam persidangan gugatan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sebagai pihak ketiga. Masuknya Revalino tentu saja menambah tensi persidangan semakin tegang. Usai sebelumnya, Revalino dijadikan saksi kunci atas laporan pidana yang dibuat Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana di Barreskrim Polri. Kemunculan Revalino yang mengaku sebagai ayah kandung dari anak yang dilahirkan Lisa memang membuyarkan pandangan publik mengenai siapa ayah kandung dari anak Lisa. Mengingat sebelumnya nyaris semuanya tertuju pada Ridwan Kamil. Lantas, apa tanggapan Lisa Mariana atas kemunculan Revalino untuk kedua kalinya? Cuman kalau menurut saya, gugatan itu kan udah sering saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Gugatan itu kalau menurut saya cukup ditinggal tidur, dilawan senyum. Begitu aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau Pak RK terhadap gugatan itu.
Dan kami pun sedang mempertimbangkan, mungkin dalam waktu dekat kami sedang berkoordinasi dengan klien kami, kita akan buat meriah lah pesta yang dibuat oleh LM ini. Mungkin dalam waktu dekat kami akan pertimbangkan, kami akan masuk sebagai intervensi. Karena gue sama pihak seberang, aku sama pihak seberang juga nih, udah tahap mediasi, nggak usah mencampur-campurin lah, gitu loh. Kesel. Ya kesel, lu ngapain muncul lu pas gue lagi viral, udah gitu ngaku-ngaku bapaknya anak gue. Aduh. Keluar-keluar mulu di media manapun, kabarnya juga katanya gini, kalau mau keluar langsung dia katanya mau langsung hubungin ini podcast. Ya udah sana mau cari panggung, nggak begitu caranya. Nggak kenal gue, nggak kenal. Ya makanya itu jangan halu. Ya nih nanti ada deh, nanti ya akan terkejut. Gue cuma pesan pastiin itu valid, itu betul adanya, jangan gitu aja. Ya. Memang kalau nggak di penjara dia karena kasus nggak tahu, tiba-tiba kabarnya ada di dalam, pengacaranya yang cuap-cuap keluar. LM ini dengan RK ini tidak ada loh. Yang dimaksud dengan putusan MK itu adalah hubungan perkawinan ya, hubungan perkawinan di luar perkawinan. Di luar perkawinan yang dimaksud di dalam putusan MK tersebut adalah ialah misalnya nikah sirih ya. Ada hubungan, ada ikatan hukum, cuman tidak diakui di dalam undang-undang perkawin. Kalau ini jual beli, LM itu sendiri yang menjelaskan transaksional kata dia, kan begitu. Jual beli, gua beli, makan di warung, masa iya orang mau suruh cuci piring setelah itu? Kan nggak masuk akal. Hakim itu tidak bodoh. Jadi saya melihat nih ya, ini jejak digital ini kuat lah. Sampai kapanpun masih bisa dibuka kan. Saya tantang, taruhan deh dengan lawyer-lawyernya LM ataupun dengan pihak LM itu. Kalau gugatan itu 99,9% akan sia-sia. Kemungkinan ditolak atau DNO. Itu keyakinan berdasarkan pengalaman kami sebagai pengacara. Makanya kami itu kalau untuk masuk itu, saya udah tahu muaranya mau kemana gugatan ini. Makanya kami selalu memberikan pemahaman kepada Revalino, klien kami. Nanti dulu kita lihat dulu arah mata angin gugatan mereka itu apa. Kalau mereka hanya sekedar cari sensasi ataupun nyari panggung, pansos, ya kita nggak mau ikut-ikutan. Kemunculan Revalino yang akan mendaftarkan diri sebagai pihak ketiga dalam sidang gugatan yang dilayangkan Lisa Mariana bukan langkah hukum yang pertama. Sebelumnya, Revalino sudah dijadikan sebagai saksi mahkota dari pihak Ridwan Kamil. Dalam berbagai pernyataannya, Revalino mengaku jika dirinya lah ayah kandung yang sah dari anak Lisa Mariana. Atas pengakuannya itulah namanya tidak bisa dipisahkan dalam kasus Lisa versus RK, baik pidana maupun perdata. Ya udah beberkan aja, coba bukti apa, pastikan buktinya itu valid, asli, jangan rekayasa. Nanti makin ribet hidup lo, baru keluar termasuk lagi kan repot. Valid, kalau aku valid, aku nggak keluar-keluar, tapi aku valid gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan dari segi manapun, yakin 100%. Pada saat BAP kedua itu kami menanyakan kapan DNA itu akan dilakukan. Mereka menyampaikan seminggu atau 2 minggu. Ternyata sudah lewat ya bulan ini, ternyata hal itu belum dilakukan. Cuman begini, kami memahami karena proses dari kepolisian yang membuat laporan itu kan bukan kami atau bukan Pak RK saja kan. Ya mungkin ada hal-hal lain ya, yang artinya kita tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa hal itu LM belum diperiksa, DNA belum dilakukan. Cuman kemarin kami sempat berkoordinasi bahwa kemungkinan ya LM itu akan diperiksa di awal-awal bulan ini. Awal bulan Mabes Polri akan memeriksa seminggu 2 mingguan lah. Seminggu 2 mingguan. Ya paling lambat di bawah tanggal 10 lah. Saya mau sampaikan, adanya upaya hukum gugatan kami ini adalah untuk mengetahui siapa ayah si anak ini kan, yang dijamin putusan MK nomor 46, yang menurut keterangan dari klien kami adalah buah hatinya itu adalah hasil perbuatan dari Lisa dan Bapak Ridwan Kamil gitu loh. Muka dia hitam itu, anak gue cantik, ya aku akuin.
beda banget. Coba Mas lihat, nggak masuk akal, ngapain? Upaya hukum yang ditempuh Lisa Mariana dengan melayangkan gugatan perdata terhadap Ridwan Kamil memang mengejutkan. Mengingat Ridwan Kamil sudah terlebih dulu melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Atas laporannya itu pula, beberapa orang sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, termasuk Ayu Aulia dan Revalino yang disebut-sebut sebagai saksi kunci atas laporan yang dibuat RK alias Ridwan Kamil. Lantas, benarkah upaya hukum yang dilakukan Lisa Mariana sebagai perlawanan agar laporan pidana Ridwan Kamil batal demi hukum? Pada intinya gugatan perdata tersebut adalah untuk menuntut hak status anaknya dari klien kami. Dan juga membuka fakta kebenaran dengan masalah perkara ini yang sudah berlarut-larut ya. Jadi ya nggak perlu saya jabarkan di sini karena kan prosesnya aja besok aja kan baru kembali lagi ke sidang awal kan. Untuk legalitas ya diikutin saja gitu. Jadi kalaupun saya jelaskan di sini terlalu berlarut-larut dan juga banyak yang nggak mengerti nantinya kan, ya kita menghargai proses-proses pengadilan aja nanti yang berjalan. Kami ini dari awal menanganin perkara klien kami LM dengan RK ini berangkat dari bukti-bukti yang ada dan kesaksian dari klien kami dan juga beberapa kesaksian dari rekan-rekan klien kami sendiri. Jadi kami masih percaya dengan apa yang ada, ya kita berjuang di situ gitu. Jadi kalau kita untuk menebak nanti, oh ini harus gimana-gimana, kita belum sampai ke situ. Kita nggak mau terlalu pandai dalam hal-hal tersebut. Biarin berjalan aja. Toh juga kan nanti yang bekerja semua pasti orang-orang profesional kok ke depannya. Sebetulnya sih sederhana kan, ini kan tes DNA. Ya tunggu aja hasil di Barreskrim. Karena Barreskrim sendiri sudah melakukan tindakan-tindakan. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan kepada publik. Biarlah Barreskrim yang menyampaikan. Kami juga punya kode etik. Kami tidak mau mendahului Barreskrim. Dalam hal penyampaian apa hasilnya, silakan nanti Barreskrim yang menyampaikan. Kami tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Jadi kalau mereka mengajukan gugatan perdata, ya silakan aja, itu hak dia. Kan gitu. Silakan dibuktikan gugatannya. Ya kan dalam perdata, siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan, jangan kami yang diminta untuk membuktikan. Kan kalian yang menggugat. Ya kalian yang harus membuktikan ya sejauh mana dasar-dasar gugatan kalian. Kalau kalian katakan misalnya ada hubungan biologis segala macam, ya kalian buktikan secara hukum ada atau tidak gitu loh. Jangan hanya omon-omon. Kalau sidang perkara perdata kan dimulai dulu dengan mediasi. Ya, mediasi. Artinya usaha pengadilan berusaha mendamaikan. Nah, yang menarik nanti prosedur mediasi itu adalah wajib hukumnya pihak-pihak datang. Itu loh, wajib datang. Jadi wajib datang pihak langsung, penggugat asli dan tergugat asli. Itu menurut prosedur mediasi wajib. Ya bisa aja hakim mengatakan ada kemungkinan besar RK tidak datang. Nanti ya itu nanti akan tergantung penilaian hakim nanti apakah itu menggambarkan apa. Ya tapi memang tidak ada sanksinya kalau tidak datang, tidak ada sanksinya. Hanya indikasi soal niat baik aja, ya. Tapi nggak ada sanksinya. Tapi memang untuk mediasi wajib datang, ya untuk sidang pertama aslinya, ya. Cuma sanksinya tidak ada. Hanya itu mungkin dipakai lagi oleh pertimbangan oleh hakim untuk menunjukkan bahwa siapa sebenarnya yang beritikat baik atau tidak gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cap In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.